Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para siswa kabarnya sekalian? Keluarganya sehat-sehat semua ya? Oke, kita masuk pelajaran IPA. Untuk pertemuan awal ini, pertama kali kita perkenalan dulu ya. Ini nama saya, ini Priyanto Adi Saputro. Nanti saya mengampu mata pelajaran IPA. Alamat saya di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, sekitar Kasongan ya. Kurang lebih 23 km dari madrasah. Ya. Untuk berikutnya, sebelum pelajaran IPA, kita adakan kontrak belajar. Ya. Mohon maaf, saya geser sedikit. Ini. Nah, kita adakan kontrak belajar IPA supaya pembelajaran kita bisa lebih efektif dan nanti bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu kalian niatkan dalam belajar IPA ikhlas karena mencari Allah. Belajarnya ikhlas karena mencari ilmu semata dan diikhlaskan karena Allah Ta'ala ya. Jadi ikhlas benar-benar cari ilmu, jangan sekedar sekolah-sekolah saja. Yang kedua, selalu menghormati Bapak Ibu guru dan pegawai sebagai orang tua kalian di madrasah. Yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh dalam belajar IPA. Nah, konsekuensinya kalian harus memiliki buku tulis khusus IPA. Jangan buku campuran, tapi buku tulis IPA yang tidak boleh campuran. Untuk mencatat setiap pembelajaran IPA, jadi setiap pertemuan kalian catat di buku itu, dirangkum materinya apa dan tugasnya apa. Nah, mengerjakan tugas IPA-nya di buku tulis IPA khusus. Sekali lagi, tidak boleh campuran dan tidak boleh lembaran-lembaran, harus buku. Supaya apa? Supaya tidak hilang, tidak tercecer ya. Kasih buku seperti biasanya. Besok kalau belajar sudah masuk di madrasah pun itu yang dipakai. Yang terakhir, saat KBM belajar IPA mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada. Besok harus bawa buku, alat tulis. Saat pelajarannya jarak jauh via HP, via daring, itu kalian harus mencari tempat yang nyaman belajarnya. Di kamar atau di mana aja, yang penting ya nyaman. Jangan sambil berpergian kok mengerjakan tugas, itu jangan. Menyaksikan pelajaran kok sambil jalan-jalan, jangan. Sehingga kalian sulit untuk memahami. Jadi cari tempat yang bagus. Diulang-ulang pembelajarannya ya. Contoh konsekuensi sungguh-sungguh itu kalau belum jelas diulang-ulang beberapa kali ya. Ini kontrak belajar ini kalian tulis di bukunya ya. Nanti kalian tulis bukunya, buku tulisnya itu kalian tulisi buku IPA, kasih nama dan kelas, identitasnya ya. Identitas IPA, buku IPA, nama kelas. Kemudian halaman pertama ditulis kontrak belajar IPA, kamu tanda tangani di bawahnya. Kamu tanda tangani di sini ya. Itu nanti itu difoto. Nah, tugasnya nanti kita sampaikan berikutnya. Itu. Jadi ini kontrak belajar, adab-adab belajar IPA kita sampaikan dulu supaya kita bisa belajar mencari ilmu IPA yang baik, adab-adabnya dijaga. Oke, gitu ya. Baik, kita masuk materi IPA. Nah, untuk materi IPA bab 1 yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Kita masuk objek IPA ya, bismillah, kita masuk ini. Nanti dicatat ya di buku tulis. Apa itu objek IPA? IPA itu apa toh? Mempelajari apa toh? IPA itu mempelajari seluruh alam dengan segala interaksinya, hubungannya alam dengan lainnya, untuk mempelajari pola-pola keteraturannya. Kalau ini kita gambarkan bumi, planet, dan seterusnya dari yang besar-besar, matahari, dan seterusnya yang besar-besar, sampai nanti yang kecil-kecil, yaitu sel, bakteri, dan seterusnya, virus, dan seterusnya. Jadi mempelajari objek IPA adalah materi cakupan IPA. Nanti ilmu IPA dibagi cabangnya ada fisika, biologi, kimia. Itu. Nanti ada cabangnya lagi. Nanti IPA yang fisika itu banyak ke teknik, perhitungan. Nanti yang biologi ada kedokteran, perawatan. Makanya kalian kalau belajar IPA insya Allah nanti menjadi dasar ilmu-ilmu yang lain. Jadi mempermudah dalam
belajar ilmu yang lain dalam kehidupan juga karena kalian tahu dasar-dasar ilmunya. Nah, ini diantaranya cabang-cabang ilmu yang ada. Lanjutkan. Nah, untuk bisa mempelajari IPA, kita harus memiliki ini sikap-sikap yang ilmiah. Kita harus memiliki sikap-sikap yang ilmiah. Nah, apa itu sikap kerja ilmiah? Itu rasa ingin tahu apa aja atau barang itu, sehingga ingin tahu, ingin mempelajari. Kalau sudah ingin tahu, ingin mempelajari. Nah, kalau belajar juga harus jujur. Nanti saat belajar harus jujur. Mengamati juga harus jujur. Ini kayak apa ya bentuknya, bulat atau gimana, atau lonjong. Nah, ini kasar atau halus, itu harus jujur saat nanti mengamati yang akan dipelajari. Kemudian terbuka terhadap pendapat yang lain. Nanti mungkin kamu menganggap ini itu bulat, temanmu menganggap ini lonjong ataupun elit. Nah, maka nanti kita terbuka didiskusikan. Kemudian kita juga harus kreatif. Apa itu kreatif? Kita misalnya alatnya kok yang mikroskop tidak ada, ya pakai kaca pembesar. Misalnya nanti belajar cermin kok tidak ada cermin, ya bisa pakai sendok. Nah, pakai cermin cembung, pakai spion, seterusnya. Kemudian kalian harus teliti, misalnya pengukuran harus sampai milimeter, 36 cm pakai mili, harus teliti. Objektif apa adanya. Merasakan panas, dingin, sedang, hangat, dan seterusnya. Kemudian kalian juga harus bisa bekerja sama dengan temanmu walaupun via HP atau WA. Nah, nanti kalau sudah masuk, kalian bisa kerja kelompok gitu ya. Nah, itu sikap-sikap yang harus kita kembangkan, harus dimiliki. Sikap-sikap positif, semua sikap positif yang baik-baik harus kita miliki untuk bisa berpikir ilmiah, bekerja secara ilmiah. Ya. Kemudian berikutnya, ya. Oke. Yang pertama, kemudian keterampilan yang harus kalian miliki. Satu, bisa mengamati. Nah, mengamati tentu dengan panca indera, dengan mata, kalau ini gambarkan ini, dengan telinga, mengamati suaranya gimana, nanti kecepatan suara atau dan lain-lainnya. Kemudian bisa dengan meraba, merasa, rasanya apa, misalnya kelas biologi dan seterusnya. Itu pengamatan, ya, dengan mencium, melihat, meraba dan seterusnya. Ini dengan panca indera. Bisa juga menggunakan alat ukur. Pengamatan bisa dengan alat ukur, misalnya suhunya berapa pakai termometer. Ini pakai mikroskop, pakai mistar, stopwatch, timbangan dan seterusnya. Jadi bisa mengamati bisa dengan alat ukur juga. Nanti kemudian dalam tabel bagan pengamatan dituliskan di sini. Nah, untuk penyelidikan secara ilmiah, penyelidikan IPA secara ilmiah, kita ada beberapa proses yang harus dikuasai. Yang pertama tadi pengamatan, mengamati menggunakan panca indera dan alat ukur. Ini pengamatan. Yang kedua dengan membuat inferensi atau merumuskan suatu masalah, penjelasannya. Dirumuskan. Oh, kira-kira ini itu bagaimana ya caranya? Menemukan pola-polanya. Menemukan hubungan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Kemudian dikomunikasikan dengan temannya ataupun dengan yang lain. Bisa dituliskan dalam bentuk data, penyajian ataupun tabel-tabel. Nah, ini tiga sifat ini mengamati, inferensi, dan mengkomunikasikan itu adalah merupakan proses dalam penyelidikan IPA.
Nah, kemudian untuk memperoleh hasil yang baik, maka ada langkah-langkah dalam metode ilmiah. Langkah-langkahnya, satu, menentukan dan merumuskan masalah. Kemudian, masalahnya apa toh? Kemudian menentukan data, membuat hipotesa, melakukan eksperimen dan menarik kesimpulan. Ini ya, kita pelajari satu persatu. Ini menentukan masalah ini dulu. Misalnya kita untuk menemukan masalah itu ada beberapa hal yang harus kita tanyakan. Apa toh ini itu masalahnya? Mengapa toh? Siapa toh? Bagaimana? Contohnya, mengapa tanaman itu tumbuh ke arah jendela? Misalnya ada tanaman kok mengapa tumbuhnya kok ke arah jendela? Bengkok ya? Kenapa ya? Maka kita temukan dulu. Apa yang kita selidiki itu? Masalah apa yang kita selidiki? Gitu. Ya, kemudian setelah menentukan masalah, diamati data-datanya. Ya, misalnya tanaman dalam pot kok di sampingnya kok ada jendela arah ke sana. Mungkin tanaman di mana di bawah pohon yang lain-lainnya kenapa kok menuju ke arah matahari. Setelah itu terus dikumpulkan datanya, kemudian membuat dugaan. Mungkin karena cahaya yang ada masuk dari jendela. Mungkin ada celah-celah cahaya yang lewat sini. Maka dikira-kira, diduga-duga dulu. Setelah diduga, kemudian dilakukan eksperimen. Nah, misalnya mau nanam tanaman baru ditaruh dekat jendela. Nanti beberapa minggu setelahnya itu apa yang terjadi? Kalau dia itu benar-benar ke arah cahaya, berarti dia kesimpulannya benar bahwa tanaman tadi mencari cahaya. Jika kok tanamannya kok tidak sesuai dengan dugaan kita, maka dugaan kita itu keliru. Maka kita harus mencobanya. Percobanya benar atau salah. Kalau benar berarti dugaan kita pas sesuai. Kalau salah berarti kita mengetahui bahwa dugaan kita itu keliru, tidak tepat. Gitu ya. Nah, datanya itu harus kuantitatif, jumlahnya dipakai, kualitasnya juga dipakai. Oke, pelajaran kita itu saja. Kita akhiri pelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Karena ini pelajaran pertama ya. Cukup kalian siapkan bukunya, kalian rangkum apa yang sudah saya sampaikan, tulis di buku dulu. Sementara tugasnya itu dulu. Siapkan bukunya IPA, kemudian dirangkum penjelasan saya tadi. Besok sewaktu-waktu kita foto dikirimkan, namun sekarang sementara ditulis di buku dulu ya. Oke, semoga bermanfaat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.